Renungan Jemaat Tuhan PK kali ini saya berikan tema air bah dan bahtera-Nuh. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan dan sikap hambamu, laikan namamu jadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air bah dan bahtera-Nuh. Ya, dahulu pada zaman dahulu, para ahli penganut teori evolusi berusaha menyangkali peristiwa air bah yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Menurut mereka, kejadian air bah itu hanya legenda saja, dongeng. Ya. Kemudian ditulis dalam Alkitab. Lalu orang Kristen menganggap sebagai cerita yang sesungguhnya. Tapi menurut mereka sebetulnya dongeng saja. Ya, tapi itu dahulu. Ya. Karena ternyata Alkitab juga diteguhkan kebenarannya oleh arkeologi. Ya. Dan akhirnya penganut evolusi itu tutup mulut mereka. Ya. Ada banyak fakta yang meneguhkan adanya air bah itu. Lihat, silakan saudara baca dalam Kejadian 7 ayat 4 dan 9. Kejadian 7 ayat 4 dan 9. Mungkin binatang-binatang telah tersebar ke sebagian besar bumi waktu itu. Sehingga air bah yang sifatnya universal itu, menyeluruh itu, diperlukan untuk memusnahkan semuanya. Air bah tersebut sangat hebatnya sehingga menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sudah lihat dalam Kejadian 7 ayat 19. Ya, menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Setelah air bah tersebut surut dan Tuhan mencium persembahan harum yang dipersembahkan Nuh, maka Tuhan berkata, Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup. Segala yang hidup berarti seluruh universal. Ini ya, sifatnya universal. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan dalam air bah itu. Ya, Kejadian 8 ayat 21. Iya. Yang kedua, bathing. Bathing itu artinya timbunan lumpur yang mengendap di muara sungai. Itu bathing. Timbunan lumpur yang mengendap di muara sungai. Bathing fosil ikan terdapat secara meluas bermil-mil jauhnya. Ya. Jumlah ikan yang mati adalah berjuta-juta banyaknya. Ya, itu menurut bathing atau timbunan lumpur yang mengendap di muara sungai. Dari berkaitan dengan fosil ikan itu. Ya. Berjuta-juta banyak. Ada kejadian apa? Kok sampai berjuta-juta banyaknya fosil ikan itu? Ya, ya ini contoh daripada fosil ikan. Ya. Ini juga ya contohnya. Ya, tumpukan fosil ikan semacam itu ditemukan dekat puncak deretan pegunungan seperti Alpen. Dekat puncak, mana ya? Ikan kan beradanya di laut. Jadi kok fosil ikan ditemukan di dekat puncak deretan pegunungan Alpen. Ini sesuatu hal yang ajaib ya. Kalau fosil ikan ada di daerah atau dekat dekat sungai, dekat laut, ya, itu satu hal yang pantas ya. Tapi ini fosil ikan ditemukan di dekat puncak deretan pegunungan di Alpen. Ya. Fosil ikan paus ditemukan di puncak pegunungan Rockies di Kanada. Fosil ikan paus.
ditemukan di puncak pegunungan Rockies. Ya, ini gambarnya. Ya, dan jangan lupa itu letaknya ratusan mil jauhnya dari laut. Iya. Yang ketiga, air cenderung menemukan permukaan yang datar. Maka sulit untuk membayangkan bahwa air sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi di Asia Kecil dan Mesopotamia, tetapi tidak ke tempat lain di bumi ini. Ya, pasti kalau akan mencari permukaan lain yang lebih rendah tuh. Ya. Jadi ini suatu hal yang penting tentang berkaitan dengan air bah yang memang melanda secara universal. Ya, yang keempat, adanya endapan sisa-sisa mayat reptil yang biasa hidup di sungai, yang terdapat di pegunungan Rockies dan the Black Hills di USA. Sekali lagi ya, endapan sisa-sisa mayat reptil yang biasa hidup di sungai, tapi ternyata ditemukan di pegunungan Rockies dan di Black Hills di USA. Iya. Kemudian betting fosil gajah di Siberia. Nah, Pak, sebenarnya gajah tidak hidup di Siberia. Kok ditemukan betting fosil gajah di Siberia? Ya. Ada berjuta-juta kerangka mamut seperti gambar ini ya. Bahkan di beberapa pulau yang terletak di sebelah utara. Berjuta-juta kerangka mamut. Di daerah yang beriklim dingin terdapat sejumlah besar hewan ini. Bahkan ada yang ditemukan dalam keadaan utuh, yakni membeku di timbunan lapisan es. Setelah diadakan penggalian dan diperiksa di laboratorium, terbuktilah binatang-binatang tersebut mati karena terbenam. Binatang besar kok mati terbenam? Ada masalah apa dalam alam semesta waktu itu? Nah, ini salah satu bukti daripada adanya air bah waktu itu. Ya, yang keenam, terbentuknya batu-batuan sedimenter yang dibentuk oleh hanyutan air, yang ditumpuk oleh endapan lumpur tatkala arus air yang hanyut menjadi lambat geraknya. Sebanyak 75% dari permukaan tanah pada kulit bumi diselubungi oleh batu-batuan sedimenter dan hanya 25% oleh batu-batuan vulkanis. Ya, jadi sekali lagi kita perlu ingat terbentuknya batu-batuan sedimenter yang dibentuk oleh hanyutan air. Dia ada air yang besar sehingga membentuk batu-batuan sedimenter itu. Iya. Ini berarti bahwa faktor utama yang berperan dalam pembentukan lapisan paling atas permukaan kulit bumi adalah gerakan air yang pernah melanda seluruh permukaan bumi. Adanya gerakan air yang pernah melanda seluruh permukaan bumi. Fakta menunjukkan batu-batuan sedimenter itu bukan hanya meliputi bagian yang rendah, tapi juga meliputi puncak-puncak gunung yang tinggi. Iya, karena puncak itu pernah ditutupi oleh air bah. Hal tersebut membuktikan bahwa air bah pernah menggenangi puncak-puncak pegunungan. Sekali lagi, penemuan-penemuan ini mendukung bahwa pernah terjadi air bah yang tercatat dalam kitab Kejadian itu. Yang ketujuh, hal ini juga dikukuhkan dengan terdapatnya bukti-bukti fosil ikan paus dan ikan-ikan lainnya yang terbenam di celah-celah lapisan bebatuan
di puncak pegunungan. Aneh. Kan ikan paus adanya di laut atau lautan. Kok fosilnya dan fosil ikan-ikan lainnya itu didapati di puncak pegunungan? Ini satu hal yang luar biasa kan? Karena hampir semua fosil itu dapat ditemukan dalam bebatuan sedimenter. Maka itu merupakan petunjuk bahwa terbentuknya fosil telah berlangsung pada waktu terjadinya air bah. Sesuai dengan urutan endapan tanah liat yang hanyut. Iya. Itu semua penemuan itu menunjang adanya fakta bahwa pernah terjadi air bah di seluruh bumi, di seluruh muka bumi ini. Karena air bah dibarengi dengan suatu kegiatan tektonis yang dahsyat, lihat Kejadian 7 ayat 11. Ya, maka gerakan itu pun telah menyebabkan lekuk-lekuk pegunungan dan kuburan-kuburan fosil di tempat-tempat yang tinggi. Ya, lekuk-lekuk pegunungan dan kuburan-kuburan fosil di tempat-tempat yang tinggi. Ya. Oke. Yang kedelapan, adanya cerita tentang air bah yang tersebar di berbagai suku bangsa. Ya, di berbagai suku bangsa mereka punya cerita tentang air bah. Tokoh Nuh diberi nama-nama yang berbeda oleh mereka. Misalnya di dalam masyarakat Babel zaman dulu ya, itu ada satu tokoh namanya Utnapishtim. Utnapishtim. Bagi orang Sumeria ada tokoh yang namanya Ziusidru. Bagi orang Yunani ada tokoh namanya Deukalion. Bagi penganut Hindu ada tokoh yang namanya Manu. Fahhe di dalam masyarakat Cina. Nu'u bagi masyarakat orang Hawaii. Ya. Tesbi itu bagi orang-orang Meksiko. Dan Manaboso bagi orang Algonquins, ya. Algonquins. Ya. Iya, itu contoh-contoh saja. Adanya cerita tentang air bah yang tersebar di berbagai suku bangsa. Ya, cerita air bah versi Babilonia yang paling dekat dengan yang ditulis dengan dalam Alkitab dibanding dengan cerita-cerita dari berbagai tempat lainnya. Jadi dari berbagai cerita dari berbagai tempat itu ternyata yang paling dekat dengan cerita dalam Alkitab itu adalah cerita air bah versi Babilonia yang mereka berisikan detail-detail yang gamblang. Cuma tidak disebutkan tanggalnya. Detailnya cukup gamblang, cuma tidak disebutkan tanggalnya. Ini cerita tentang air bah. Ya. Diceritakan tentang satu dewa yang ramah. Mengingatkan lebih dahulu. Diingatkanlah seorang tokoh, seorang pahlawan yang bernama Utnapishtim. Utnapishtim tokohnya ya. Dan memerintahkan Utnapishtim untuk membangun sebuah bahtera yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarganya sendiri dan wakil-wakil dari segenap binatang. Itu kira-kira ceritanya seperti itu. Ya. Utnapishtim. Nah, cerita tersebut berkisar tentang hanya satu orang yang bertahan, Kemungkinan dengan istri, anak-anak, dan seorang atau dua orang sahabatnya. Mereka diselamatkan dari penghancuran sebagai akibat dari banjir yang terjadi secara universal. Orang itu, Utnapishtim itu, kemudian diberi tugas untuk mendiami kembali bumi yang telah dihancurkan setelah air bah itu surut.
Pada akhirnya Bahtera tersebut kandas di sebuah gunung yang bernama Nisir. Ini barisan gunung Zagros yang di timur laut Babylon. Ya. Lalu Utnapishtim itu melepas seekor burung dara, seekor burung layang-layang, dan seekor burung gagak untuk memberitahu kondisi di luar, ya, di luar Bahtera itu. Akhirnya Utnapishtim dengan keluarganya memberikan persembahan kepada dewa-dewi yang sudah sangat lapar katanya. Dewa-dewi sudah sangat lapar. Ini menurut mitologi dari Babilonia itu ya. Karena apa? Mengapa mereka sangat lapar? Karena sudah berminggu-minggu katanya nggak ada makanan di mezbah karena terjadinya banjir. Ya, lucu ya, dewa-dewi bisa lapar, sangat lapar bahkan. Ya. Sehingga Utnapishtim dan keluarganya memberikan persembahan kepada dewa-dewi itu yang sudah sangat lapar. Semua data yang detail dan akurat membuktikan apa yang tertulis dalam Alkitab adalah benar karena buktinya detail dan akurat. Sedangkan kisah air bah di dalam versi suku-suku bangsa lain atau dari agama lain hanya meniru cerita dalam Alkitab. Itu kita perlu tahu. Ya. Mereka hanya meniru. Ya. Ya. Dari semua cerita tersebut, hanya kitab Kejadian yang menyatakan keakuratan dan detail-detail peristiwa. Misalnya apa detail-detailnya? Ya. Air bah itu mulai dikirimkan ke atas bumi pada saat Nuh berusia 600 tahun. Hari ke-17 dari bulan kedua pada tahun yang sama. Lihat Kejadian 7 ayat 11. Hujan deras selama 40 hari 40 malam. Lihat Kejadian 7 ayat 12. Bumi terendam air selama 150 hari. Kejadian 7 ayat 24. Bahtera itu kandas di gunung Ararat pada hari ke-17. Pada bulan ke-7, lihat Kejadian 8 ayat 4. Puncak-puncak gunung dapat terlihat pada hari pertama bulan ke-10. Lihat Kejadian 8 ayat 5. Jadi detail. Ya. Setelah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Bahtera itu. Setelah lewat 40 hari. Lihat Kejadian 8 ayat 6. Air bah itu sudah mulai kering dari atas bumi pada tahun 601. Tanggal 1 bulan 1. Lalu pada bulan kedua, hari ke-27, bumi telah kering. Lihat Kejadian 8 ayat 13 sampai 14. Jadi detail ya. Detail. Karena itu mencatat peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi oleh pelaku sejarah yaitu Nuh dan keluarganya. Ya, Bahtera Nuh itu panjangnya kalau dalam meter ya, sekitar 135 meter. Lebarnya 23 meter dan tingginya 13 meter. Lihat Kejadian 6 ayat 15. Diperkirakan daya tampungnya hampir 15 juta kilogram daya tampungnya. Ya, kira-kira bentuknya seperti itu yang saudara lihat. Ya. Di atas yang ditemukan di atas gunung, ya. Gunung Aral. Ya. Nah, Bahtera itu terdiri dari 3 tingkat. Lihat Kejadian 6 ayat 15. Ukuran Bahtera seperti itu dapat memuat 2000 gerobak hewan. Yang setiap gerobaknya berisikan 18 sampai 20 ekor ternak. 60 sampai 80 ekor babi atau 800 sampai 100 ekor domba. Bagaimana Nuh mengumpulkan semua binatang? Pertanyaannya ya. Bagaimana Nuh mengumpulkan semua binatang? Nah, dalam Alkitab dituliskan
Allah lah yang menggiring binatang-binatang itu ke Bahtera Nuh. Jadi Allah menyuruh mereka. Secara insting hewan-hewan itu datang menuju ke Bahtera Nuh. Kejadian 6 ayat 19 dan 20. Mungkin karena pada masa sebelum air bah, binatang-binatang hidup berdampingan. Ini ya, mungkin ya, ini tafsirannya. Sebelum air bah, binatang-binatang hidup berdampingan. Sehingga tidak perlu mereka berjalan terlalu jauh untuk sampai ke Bahtera. Karena mereka hidup berdampingan. Permukaan bumi pada masa itu sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Ini penafsiran kami ya. Jadi permukaan bumi pada zaman sebelum air bah sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Kemungkinan pada waktu itu nggak ada gunung-gunung tinggi dan tidak ada pemisahan antar benua-benua. Kalau sekarang kan dipisahkan dengan lautan. Kemungkinan waktu itu daratan tuh bersatu ya, nggak dipisahkan oleh lautan. Sehingga adalah mudah untuk berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Baik itu binatang maupun manusia tentunya. Ya, karena datarannya itu bersatu. Ya. Bagaimanakah semua binatang dapat ditampung dalam Bahtera? Bagaimana caranya? Semua binatang dapat ditampung dalam Bahtera. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam Bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa satu pasang. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya satu pasang. Lihat Kejadian 6 ayat 19 dan 20. Nah, kita tidak tahu ada berapa banyak macam binatang yang hidup pada zaman Nuh. Pada masa sekarang ini ada sekitar 20.000 macam hewan. 20.000 macam hewan. Belum terhitung hewan yang hidup di laut dan binatang yang tidak menghirup udara. Ya. Jadi minimum pada masa sekarang ini ditemukan sekitar 20.000 macam hewan. Belum terhitung hewan yang hidup di laut dan binatang yang tidak menghirup udara. Kemungkinan kebanyakan serangga tidak berada di Bahtera. Karena macam binatang ini, itu serangga itu tidak menghirup udara dan telur-telurnya setelah larvanya tidak tetap hidup di kayu yang terapung. Telur-telurnya setelah larvanya dapat tetap hidup di kayu yang terapung di luar Bahtera. Ini kita perlu pahami ya. Bahtera Nuh itu dapat memuat lebih dari 50.000 hewan dengan ruang yang masih tersisa. Lebih dari 50.000 hewan dengan ruang yang masih tersisa. Ya, sekarang terdapat 290 spesies utama yang di darat. Yang ukurannya lebih besar dari domba. 290 spesies utama yang di darat yang ukurannya lebih besar daripada domba. Lalu ada 757 spesies utama yang ukurannya di antara domba dan tikus. Dan ada 1358 spesies yang lebih kecil dari tikus. Ya, ini penemuan para ilmuwan ya. Nah, berikutnya, bagaimana Nuh dan keluarganya bisa memberi makan hewan sebanyak itu selama mereka berada di Bahtera? Nah, sekali lagi pertanyaannya, kok Nuh tinggal bersama binatang itu selama sekian lama
kok bagaimana Nuh dan keluarganya memberi makan binatang-binatang itu. Nah, pada musim dan cuaca tertentu, banyak hewan hanya terbaring, nggak aktif, dan tidak bergerak, dan tidak merasakan. Angin badai yang kuat, halilintar, kilat, gelombang siang dan malam adalah sangat menakutkan bagi mereka. Sangat menakutkan bagi mereka. Namun Allah membuat hewan-hewan tersebut tidur dan tidak aktif. Dengan demikian Nuh dan keluarganya tertolong agar tidak terlalu letih memberi makan ribuan binatang itu. Bayangkan kalau binatang-binatang itu aktif. Wah, bagaimana susahnya Nuh dan keluarganya memberi makan binatang-binatang itu ya. Namun Allah membuat hewan-hewan tersebut tertidur karena digoyangkan oleh gelombang atau karena suasana air di luar ya. Sehingga binatang itu tertidur dan nggak aktif. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dinosaurus juga ikut di Bahtera Nuh? Apakah tempatnya cukup? Lihat. Sudah lihat ini bukan dinosaurus sungguhan ya, ini patungnya ya. Nuh itu tidak perlu membawa dinosaurus yang sudah berukuran besar untuk masuk ke Bahtera Nuh, nggak perlu. Cukup yang dibawa adalah dinosaurus yang masih muda dan berukuran kecil, tapi sudah kuat. Ya. Tuhan Maha Bijaksana memberikan hikmat kepada Nuh. Ya. Bagaimana air bah bisa menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 7 meter di atas gunung-gunung tersebut. Lihat Kejadian 7 ayat 19-20. 7 meter di atas gunung-gunung tersebut. Kemungkinan besar ya. Ketinggian gunung-gunung sekarang ini lebih tinggi dari sewaktu zaman Nuh. Sekali lagi ya, ini kemungkinan. Kemungkinan besar ketinggian gunung-gunung sekarang ini lebih tinggi dari gunung-gunung sewaktu zaman Nuh. Karena banyak gunung sekarang ini terbuat dari banyak lapisan lumpur yang kemudian mengeras menjadi batu lalu bertumpuk-tumpuk karena air bah. Ya, karena air bah. Sekarang kita melihat lapisan itu menyatu. Dengan begitu banyak fosil dari makhluk hidup, hewan atau tumbuh-tumbuhan yang mati pada waktu air bah. Sekali lagi, sekarang kita melihat lapisan itu menyatu dan begitu banyak fosil menyatu dengan begitu banyak fosil dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan yang mati pada waktu air bah itu terjadi. Ya. Nah, ketika lapisan tersebut masih lembek, maka lapisan tersebut menyatu dan dapat terdorong ke atas sampai ke gunung-gunung tinggi dengan gerakan bumi selama air bah itu terjadi. Banyak dari gunung yang tinggi sekarang ini adalah volcano yang meletus dan bertumbuh lebih tinggi selama air bah dan bertumbuh terus setelah air bah itu surut. Bertumbuh terus setelah air bah itu surut. Ya. Yang terjadi pada banyak gunung yang tinggi sekarang ini. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kemana air bah itu pergi ya? Kalau hujan sudah selesai, bagaimana membuat bumi ini jadi kering lagi? Nah, kemana air bah itu pergi?
Ketika Allah mengendaki untuk mengakhiri air bah, Dia yaitu Allah membentuk dasar-dasar dari lautan yang dalam. Allah membentuk dasar-dasar dari lautan yang dalam. Mungkin dengan memisahkan, benua-benua sehingga terjadi seperti sekarang ini ya. Benua Asia dipisahkan dengan benua Australia dan selanjutnya. Ya. Jadi Allah membentuk dasar-dasar dari lautan yang dalam untuk memisahkan benua-benua. Ketika air surut, permukaan bumi terbentuk. Ngarai-ngarai besar seperti Grand Canyon, seperti yang sudah lihat itu, terbentuk dengan tanah empuk yang dibawa air yang menuju ke lautan. Jika semua permukaan bumi menjadi lembek tanpa gunung-gunung tinggi dan tanpa lautan yang dalam, maka air bisa sedalam hampir 2 mil. Ya, sekali lagi saya yang biru ini. Jika semua permukaan bumi menjadi lembek tanpa gunung-gunung tinggi dan tanpa lautan yang dalam, maka air itu bisa sedalam hampir 2 mil. Itu yang juga terjadi di lautan sekarang ini. Ya. Puji Tuhan. Semoga ini menjadi berkat ya untuk menolong kita lebih memahami tentang peristiwa akhir bah. Ya, penjelasan saya pasti ada banyak keterbatasan, tapi biar ini berguna untuk memperdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Oh Tuhan, oh Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, apa yang sudah kami pelajari pada saat ini Tuhan. Tentunya pemahaman manusia terbatas, apa yang hamba-Mu sampaikan juga terbatas. Biar Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami bisa dimampukan oleh Tuhan untuk memahami firman Tuhan dengan benar dan menguatkan iman kami dan bisa kami bagikan kepada orang-orang lainnya. Terima kasih untuk pembelajaran kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.